Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasim SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Islam Asy-Syafi'iyah Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab B1 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 240109121426. Pada hari ini, Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Islam Asy-Syafi'iyah kelas 3 dengan tema Kisah Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning atau disingkat PBL. Selamat menyaksikan. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siaga, siap. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa zalimna ma nasina wa alimna ma ya'lam wa zidna ilma wa allimna bis-salihin. Allahumma astur aiba syai'an min wa la tudhir barakata ilmi min hablis sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita murojaah beberapa surat dipimpin oleh ketua kelas. Semuanya cukup ya. Kita sekarang baca surat Al-Alaq dengan kata umid ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Adefa Absin Mulyawan. Adiba Abganiyah.
Arfa Adiza, Cordelia Kansa, Khairuz Zafira. Kenapa dia ini memiliki kedudukan yang sangat mulia? Rahasianya dia suka berselawat. Walaupun Nabi Muhammad belum lahir, malaikat Jibril suka berselawat. Kenapa demikian? Karena tahu bahwa makhluk yang mulia, yang paling dekat dengan Allah adalah Nabi Muhammad. Maka malaikat Jibril berselawat kepada Nabi yang dikenal dengan sholawat Jibril. Jadi terkenal ya sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Bacanya satu kali. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Diulang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu motivasi buat kita hidup supaya semangat terus, maka kita selalu berselawat kepada Rasulullah. Bahkan selawat itu wajib hukumnya ya. Jadi sholawat hukumnya buat kita adalah wajib ketika kita melaksanakan sholat. Kalau kita sholat tidak berselawat, maka sholatnya tidak syah. Maka penting sekali sholawat itu. Pada pertemuan semester 1 ya, semester 1 kita telah berbicara yang pertama tentang lahir Rasulullah, masih bayi Rasulullah ya, kelahirannya. Kita sudah lihat video tentang kelahiran Rasulullah. Kemudian masa kanak-kanaknya, kemudian masa remajanya. Dan sekarang kita akan mempelajari adalah masa dewasa. Sekarang kamu usia berapa tahun? 10. Berarti masih masuk masa anak-anak, berarti kita lihat. Jadi kita masuk ke anak-anak. 1 sampai 12 masa kanak-kanak. Ini kalau masuk SMP udah remaja. Nanti udah 19 tahun kuliah, berarti udah tingkat dewasa. Yang kita akan pelajari ini sekarang, masa dewasa Rasulullah. Masih ingat tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah hari kelahiran Nabi. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Kemudian usia 4 tahun apa yang terjadi? Dibelah apanya? Nah, jadi Nabi Muhammad itu pernah dibelah dada 4 kali, banyak sekali. Yang pertama ketika usia 4 tahun. Kemudian Nabi Muhammad ada kisah peletakan Hajar Aswad. Ketika Rasulullah Nabi Muhammad usia berapa tahun? 35 tahun. Maka pembahasan sekarang kita adalah usia 40 tahun. Apa yang terjadi dalam usia 40 tahun? Ada yang tahu? Benar. Ada yang lain? Apa? Usia 40 tahun. Siapa yang tahu? Maka tujuan pembelajaran hari ini yang pertama menjelaskan kisah Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama. Nanti kita akan jelasin kisah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama.
Yang kedua, menceritakan kisah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Perhatikan gambar berikut. Lihat gambarnya. Pernahkah kalian mendengar kisah Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama? Pernah tidak? Nah, bagaimana keadaan Nabi Muhammad saat menerima wahyu pertama? Baca. Dan bagaimana keadaan Nabi Muhammad setelah menerima wahyu pertama? Coba kita perhatikan sekarang. Perhatikan gambar ini. Apa nama tempat ini? Alhamdulillah. Kelompok yang ini apa namanya? Wairo. Yang ini? Wairo. Di mana tempat ini berada? Kira-kira di mana ini? Di mana? Di Mekah, di Madinah? Balik di mana? Madinah. Ini di mana? Wairo di mana kira-kira? Mekah. Ini yang itu di mana? Mekah. Ini di mana? Di mana Wairo? Mekah. Ini. Mekah ini. Mekah ini. Mekah. Rasulullah dilahirkan di Mekah ya. Menerima wahyu pertama itu Rasulullah masih di Mekah. Berarti wahyu berada di Mekah. Peristiwa apa yang terjadi di tempat ini? Peristiwa apa? Jadi Gua Hiro adanya di Mekah. Tepatnya di Jabal Nur. Mekah Jabal Nur itu. Ada kejadian apa ini? Ini bacaannya apa? Baca aja baca. Bismillahirrahmanirrahim. Warakot. Ini apa bacaannya? Godun Hiro, Gua Hiro kalau bahasa kita. Di dalamnya ada Muhammad dan di dalamnya juga pernah ada malaikat Jibril. Peristiwa apa yang terjadi di tempat ini? Kira-kira apa? Ya, betul. Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Bagaimana keadaan Nabi Muhammad pada saat menerima wahyu? Gimana? Ketika Nabi Muhammad kan tiba-tiba ketika dia Nabi Muhammad tiba-tiba datang, mau gimana kira-kira? Kalau kamu dari diam-diam dan gua diam, membuat tiba-tiba ada makhluk di dalamnya, gimana kira-kira? Gimana? Takut. Sama Nabi Muhammad juga punya sifat manusia, dia merasa takut. Apa lagi kira-kira? Kalau kamu lagi melamun, kira-kira apa? Kaget, betul. Nabi Muhammad juga kaget. Ketika dia diam-diam di dalam gua, dia lagi memikirkan tentang alam, tentang ciptaan Allah, tiba-tiba datang makhluk. Kaget. Apa kira-kira perasaannya? Terkejut, kaget, apa lagi? Takut sudah tadi. Oh, pokoknya berbau perasaan. Merinding, boleh merinding. Oh, tiba-tiba ada makhluk kita. Pasti merinding. Kemudian yang keenam, bagaimana keadaan Nabi setelah menerima wahyu? Gimana keadaan Nabi? Kan Nabi setelah di dalam gua, dia cepat-cepat keluar. Setelah selesai, dia keluar. Kemudian pergi ke rumahnya. Jarak rumah dengan Gua Hiro itu nggak jauh. Dari sini sampai kota 6 kilo lebih. Tapi berbukit-bukit, jalan kaki. Ya. Maka setelah pulang, bagaimana Pak Rasulullah? Nanti kita akan perhatikan. Kemudian siapa di antara kalian yang dapat menceritakan kisah ini? Ada
Yang bisa menceritakan? Nah, kalau begitu kita perhatikan kisah Nabi Muhammad. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan video berikut ini. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam peristiwa kenabian dan dunia wahyu. Pada usia 20 tahun, Muhammad sering menyendiri di wahyu untuk memenuhi kebesaran Sang Pencipta alam. Tepatnya pada malam 27 Ramadan, datanglah malaikat Jibril di rumah beliau dan menyuruhnya membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itulah wahyu yang pertama kali turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Muhammad menjadi rasul melalui pandangan malaikat Jibril. Menuju selama kematangan, tepatnya 40 tahun dalam hidupnya, Muhammad menemui kejadian yang tidak biasa. Silakan buka buku paket halaman 151. 151. Kalau masih kurang pembahasan tentang kisah Nabi Muhammad, kita buka buku paket 151 ya. Kemudian kita diskusikan. Sini saya akan membacakan kisah peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 1 tahun, tampaklah tanda-tanda kerasulan pada dirinya. Muhammad SAW sering melihat cahaya yang sangat terang. Pada suatu malam, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa luar biasa. Saat Nabi Muhammad SAW sedang Alhamdulillah, kita telah melaksanakan diskusi kelompok. Apa yang kita diskusikan semoga bermanfaat buat kita semua. Untuk itu, kalau masih ada wacana tentang peristiwa Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, silakan ditanyakan. Mengerti semuanya? Bisa diingat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan asesmen. Asesmen ini ada 2 ya. Yang pertama asesmen formatif. Kemudian yang awal itu asesmen awal pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran ini telah ditanyakan di depan waktu kita pembukaan. Bagaimana kisah Nabi Muhammad saat menerima wahyu pertama dan bagaimana kisah Nabi Muhammad setelah menerima wahyu pertama. Kemudian asesmen yang kedua, ini ada 2 jenis. Yang pertama pilihan ganda, yang kedua isian. Apa tujuannya asesmen formatif itu?
untuk memperbaiki pembelajaran kita. Di pembelajaran apa yang kita belum mengerti? Makanya pembelajaran apa yang kita belum pahami? Makanya kita adakan latihan asesmen formatif. Satu orang satu ya, tidak ada kerja kelompok, ini khusus mandiri. Silakan dibacakan. Dikasih nama. Ulangan. Satu soal 1 menit. Ini ada 15 soal, berarti cukup 15 menit. Jangan lupa kasih nama, kemudian 10 soal pilihan ganda, 5 soal usia. Dua menit lagi. Silakan duduk dengan temannya yang dekat. Istilah.
namanya nomor 1. Yang betul betulkan, yang salah salahkan. Jangan yang betul yang salah. Nomor 1, Nabi Muhammad SAW sudah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijadikan sebagai A. Rasul, B. Ustaz, C. Ulama, D. malaikat. Rasul. Jawabannya A. Salahin. Nomor 2, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama pada usia A. 25, B. 40, C. 50, D. 60. 40. Jawabannya D. Anak-anak, refleksi untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, apa yang kamu sudah pelajari? Kesimpulannya apa kira-kira? Yang pertama, Nabi Muhammad kira apa? Nabi Muhammad apa kira-kira kesimpulannya? Menerima apa? Menerima wahyu pertama, terus di Gua Hiro pada usia menjelang 40 tahun. Melalui perantara malaikat Jibril. Melalui perantara malaikat Jibril. Surat apa isinya? Yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang kedua, Nabi Muhammad menerima wahyu yang berapa? Nabi Muhammad menerima apa? Wahyu yang kedua. Surat apa? Surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Ayat 1 sampai 7. Yang ketiga, Nabi menerima wahyu sebagai tanda apa? Sebagai tanda menerima wahyu Nabi sebagai tanda apa? Tanda apa menerima wahyu? Sebagai tanda Rasul. Tanda Rasul. Coba kita baca lagi dari awal. Semuanya membaca. Yang pertama, semuanya disuarakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu di Gua Hiro pada usia menjelang 40 tahun melalui perantara
Insya Allah untuk pertemuan berikutnya, setelah Nabi menerima wahyu, kemudian turun surat Al-Mudaththir, perintah untuk berdakwah, maka untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Itulah pembelajaran hari ini yang Bapak dapat sampaikan. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk selanjutnya kita doa dengan doa tutup mengakhiri pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim.